Saya sering berbicara tentang para pemimpin Iran, tetapi pada momen penting ini, saya ingin langsung menyampaikan pesan kepada Anda. Rakyat Iran, saya ingin berbicara secara langsung, tanpa perantara, tanpa filter. Setiap hari, Anda menyaksikan sebuah rezim yang menindas Anda dan membuat pidato berapi-api tentang membela Lebanon, tentang membela Gaza. Namun, setiap hari pula, rezim ini menyeret kawasan kita lebih dalam ke dalam kegelapan, ke dalam peperangan yang tiada akhir. Setiap hari, boneka-boneka mereka dihancurkan satu persatu. Tanyakan kepada Muhammad Dev, tanyakan kepada Nela. Tidak ada satu pun tempat di Timur Tengah yang tidak bisa dijangkau oleh Israel. Tidak ada tempat yang kami anggap terlalu jauh untuk melindungi rakyat kami dan membela negara kami. Setiap saat yang berlalu, rezim ini membawa Anda, rakyat Persia yang mulia, semakin dekat menuju kehancuran. Sebagian besar dari Anda tahu bahwa rezim ini sama sekali tidak peduli pada kesejahteraan Anda. Jika rezim ini benar-benar peduli pada Anda, maka mereka akan berhenti menghabiskan miliaran dolar untuk peperangan sia-sia di seluruh Timur Tengah. Mereka akan mulai berinvestasi dalam kehidupan Anda, memperbaiki kesejahteraan Anda, dan memberikan harapan masa depan bagi generasi penerus Anda. Coba bayangkan, jika semua dana besar yang dihabiskan rezim untuk membangun senjata nuklir dan perang-perang di luar negeri dialokasikan untuk pendidikan anak-anak Anda. Coba bayangkan jika dana itu digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan Anda, memperbaiki infrastruktur negara Anda, seperti penyediaan air bersih, pembangunan sistem sanitasi, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya yang Anda perlukan untuk hidup lebih baik. Bayangkan seperti apa hidup Anda jika semua sumber daya itu digunakan untuk kemajuan Anda, bukan untuk mendukung ambisi militer yang merusak. Tapi Anda semua tahu satu hal sederhana. Penguasa Iran tidak peduli tentang masa depan Anda, tetapi Anda, rakyat Iran, peduli tentang masa depan Anda. Hari ketika Iran akhirnya bebas akan tiba, dan hari itu akan datang jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan banyak orang. Ketika hari itu tiba, segala sesuatu akan berubah. Dua bangsa kuno kita, bangsa Yahudi dan bangsa Persia, akhirnya akan bisa hidup berdampingan dengan damai. Dua negara kita, Israel dan Iran, akan menjalin perdamaian sejati. Ketika saat itu datang, jaringan teror yang bangun oleh rezim ini di 5 benua akan hancur, terurai, dan bangkrut. Iran akan mengalami kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan ada aliran besar investasi internasional, pariwisata global yang masif, serta inovasi teknologi yang cemerlang berdasarkan bakat luar biasa yang ada di dalam negeri Iran. Bukankah semua itu terdengar jauh lebih baik daripada kemiskinan yang tak berujung, penindasan, dan perang yang tak pernah usai? Dari Kerman hingga Isfahan, dari Teheran hingga Tabriz, ada puluhan juta orang yang baik hati dan terhormat, dengan ribuan tahun sejarah yang gemilang di belakang mereka, dan masa depan yang cerah di depan mereka. Jangan biarkan sekelompok kecil teokrat fanatik menghancurkan harapan dan impian Anda. Anda layak mendapatkan yang jauh lebih baik, anak-anak Anda pantas mendapatkan masa depan yang lebih cerah, dan dunia ini layak mendapatkan kehidupan yang lebih damai. Saya tahu bahwa Anda tidak mendukung para pemerkosa dan pembunuh dari Hamas maupun Hizbullah. Tetapi sayangnya, para pemimpin Anda mendukung mereka. Anda pantas mendapatkan lebih dari ini. Rakyat Iran harus mengetahui bahwa Israel berdiri bersama Anda dalam perjuangan ini. Kami berharap dan berdoa, semoga kita semua bersama-sama dapat meraih masa depan yang penuh kemakmuran dan kedamaian sejati. Ketika hari itu tiba, rantai-rantai penindasan akan terputus. Ketika hari itu tiba, rakyat Iran akan bangkit dari kegelapan menuju terang. Ketika hari itu tiba, dua bangsa besar, bangsa Persia dan bangsa Yahudi, akan kembali kepada persahabatan kuno yang mereka miliki berabad-abad yang lalu. Sejarah kita pernah terjalin erat, dan saya percaya masa depan kita juga akan dipenuhi dengan kebersamaan, perdamaian, dan saling menghormati. Untuk seluruh rakyat Iran, ketahuilah bahwa masa depan yang lebih baik sedang menanti Anda. Jangan biarkan sekelompok kecil orang dengan ambisi pribadi menghancurkan impian Anda. Bangkitlah, peganglah harapan Anda, dan ketahuilah bahwa dunia melihat Anda, dunia mendukung Anda, dan masa depan akan berpihak pada Anda. Iran yang bebas, damai, dan makmur adalah Iran yang layak untuk Anda semua. Percayalah, perubahan itu akan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. אלה שלא מבינים זאת, הם יבינו.
נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום, כולל חיילינו הגיבורים שפועלים עכשיו בדרום לבנון ובעזה. היום יותר... Di dunia Islam, raja-raja Islam, orang Islam itu memelihara budak-budak sahaya, memperjualkan manusia. Sampai tahun 1960, perbudakan masih dipelihara. Amerika akan bantu Saudi kalau Saudi melarang perbudakan. Maka tahun 1960 kerajaan Saudi membuat undang-undang anti perbudakan sehingga semua budak harus dimerdekakan. Ini didemo oleh para ulamanya. Kenapa raja melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Tuhan? Kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi mereka tidak paham, dikiranya perbudakan itu boleh karena sudah sempurna. Saya mau nanya, apakah diperbolehkannya perbudakan dalam agama Islam sampai dari Kanjeng Nabi meninggal sampai 1960, apakah itu sempurna? Sudah, biar jadi perbudakan boleh. Jujur aja deh, boleh nggak? Silakan dibuka kitab kuningnya. Kalau anak perempuan masih perawan, walinya bapak kandung, namanya wali mujbir, itu boleh memaksa anak perempuannya dikawinkan secara paksa dan sah. Betul nggak? Bacanya kitab kuningnya. Anda setuju dipaksa boleh? Sudah sempurna kan? Ya udah, harus sempurnakan lagi. Udah berarti boleh. Tapi saya mau tanya, anak perempuan itu manusia bukan sih? Masa dikawinkan terpaksa dengan lelaki yang tidak dicintainya? Dicabut itu semuanya, dibuat undang-undang. Tidak boleh ada kawin paksa. Kafir, karena wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Berarti negara Indonesia negara kafir karena melarang paksa, kawin paksa. Padahal Tuhan tidak melarang. Karena Islam sudah sempurna. Begitu maunya. Udah. Ibu-ibu sekalian. Di depan mata saya dulu. Sang suami dengan kesan kamu saya cerai, sah. Yuk baca kitab kuningnya. Semua mazhab mengatakan bahwa laki-laki ketika mengatakan cerai, apalagi dengan sungguh-sungguh, dengan bergurau pun jadi talaknya. Betul nggak? Sempurna sudah. Kita biarkan saja atau kita bikin undang-undang baru melindungi perempuan. Korbannya bergelimpangan di depan mata saya. Diceraikan oleh suaminya. Seenaknya saja. Kita cabut sekarang, harus diproses di pengadilan. Ya, sampai ada saya seorang kiai datang pada saya, Pak Kiai Sakur nggak pakai Quran, pakai saya bilang. Jadi sekarang kalau pakai Quran berarti boleh dicerai, kamu boleh untuk cerai. Itu isunya tuh itu ya. Lah itu persoalan. Itulah persoalannya. Rehabilitasi Al-Quran itu ya. Bukan rehabilitasi, revisi. Reinterpretasi, menafsirkan ulang. Iya. Jadi menurut Anda Islam itu sempurna. Jadi anak perempuan dipaksa kawin boleh? Ya boleh dong. Yang melarang itu undang-undang loh. Jadi undang-undang yang dibuat itu kafir nggak yang dibuat undang-undangnya? Jual beli manusia boleh nggak? Nggak boleh. Ini yang jadi persoalan. Maka itulah Islam itu yang mempelopori pembebasan budak, penghapusan budak. Justru agama Kristen sendiri sampai abad ke-19 masih ada perbudakan, Pak.
Coba di Amerika, abad 19 masih ada budak. Ternyata perbudakan itu baru dibebaskan di dunia Islam atas desakan Amerika tahun 1960. Raja-raja Arab dulu punya budaknya banyak.